Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat siang, shalom. Puji Tuhan kalau pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Artinya kondisi kita hari ini sungguh sangat baik, betul ya? Kita harus mengimani, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu yang menjadi pemelihara kita. Allah itu yang menjadi pelindung kita sehingga dalam keadaan apapun kita tetap dapat bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini seperti yang kita tahu bersama, bukan negara kita saja tapi seluruh dunia mengalami masalah atau mengalami kesulitan. Nah, kemudian bagi kita seharusnya anak-anak Tuhan, khususnya bagi saya, akhir-akhir ini yang sering saya cari apa, Saudara? Yang sering saya cari adalah cara untuk bisa mengatasi kesulitan. Cara berbagai macam cara, secara nalar, secara akal, secara usaha, daya sudah dilakukan. Tapi kadang-kadang kita masih mengalami jalan buntu atau masih mengalami kesulitan. Nah, yang saya cari, akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan. Akhir-akhir ini saya sedang cari bagaimana cara saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Supaya saya bisa ditolong oleh Tuhan dengan cara saya mencari kebenaran firman Tuhan yang bisa menolong hidup saya. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara, harusnya kita cari firman Tuhan yang berbicara tentang kondisi saat ini yang akan bisa memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa paling tidak bertahan, bahkan Tuhan janjikan kita akan menjadi pemenang. Nah, kita akan dasari dulu dengan sebuah ayat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Bisa ditayangkan Mas Anton. Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12 ayatnya dulu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Bapak Ibu ingat, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini pasti ada ceritanya, tidak langsung ketemu ayat ini. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara dari mana ayat ini bisa muncul. Nah, kita lihat sebentar videonya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Setelah Petrus melakukan mujizat penyembuhan terhadap orang yang lumpuh di gerbang bait indah, kemudian dia bercerita kepada banyak orang karena banyak orang mengikuti mereka. Dan karena cerita Petrus mengabarkan Injil tentang kuasa Tuhan Yesus, akhirnya 5.000 orang bertobat. Karena semakin banyak orang mengikut Tuhan, maka imam-imam ahli Taurat menangkap mereka. Ketika mereka disidang, mereka mengatakan, kami tahu bahwa kamu menangkap kami karena orang ini disembuhkan, orang ini diselamatkan karena nama Yesus. Kamu harus tahu. Dan baru keluar ayat tadi, tidak ada keselamatan di dalam nama lain kecuali dalam nama Dia, Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, keselamatan, hari-hari ini kita mencari tentang keselamatan. Keselamatan itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita semua butuh keselamatan. Contohnya saya banyak di tempat-tempat usaha, pabrik, kemudian perusahaan-perusahaan yang mengutamakan keselamatan. Kita seringkali membaca tentang safety first, artinya keselamatan itu harus diutamakan. Ada perusahaan konstruksi yang membangun, dia harus melengkapi karyawannya dengan keselamatan. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan itu akan terlindungi oleh alat-alat keselamatan. Bahkan kita seringkali melihat kalau Bapak Ibu naik mobil ada sabuk pengaman harus kenakan. Bapak Ibu naik motor juga harus pakai helm supaya melindungi kepala kita. Bahkan Bapak Ibu kalau kita naik kapal juga di sana disediakan alat keselamatan berupa apa? Pelampung. Tidak hanya di kapal laut, di kapal udara pun disediakan alat keselamatannya apa di kapal udara? Pelampung. Saya juga mikir harusnya di pesawat udara alat keselamatannya apa? Parasit harusnya. Tiap kali Bapak Ibu naik pesawat dijelaskan nanti kondisi darurat alat pelampung di bawah kursi Anda, cara pakainya begini, kemudian ditiup. Nah, ini disediakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjaga keselamatan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan alat ini bisa didapatkan di mana saja. Beda dengan yang kita baca tadi, tidak ada di dalam siapapun juga. Dan keselamatan ini yang dicari orang, bahkan bukan hanya keselamatan fisik saja, tetapi keselamatan secara roh, keselamatan secara jiwa itu juga dicari orang. Maka sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang keselamatan. Kita lihat saudara, di sini tidak saya tuliskan agama, tapi ajaran. Ajaran yang pertama, itu mengajarkan tentang keselamatan yang diperoleh dengan cara menimbang perbuatan baik dan jahat. Kira-kira kita ini
seminggu saja. Dari Senin sampai hari ini. Baik dan jahatnya oke ini, saudara. Kira-kira, apalagi dihitung dari sejak kita lahir sampai kita umur sekarang. Kalau ditimbang otomatis masih banyak kesalahan. Dan ajaran ini tidak mungkin bisa menyelamatkan karena usaha manusia. Ajaran yang kedua dituliskan, orang bisa memilih dari 4 jalan keselamatan. Yaitu jalan keselamatan, jalan berbakti, kemudian karma, kemudian jenala, kemudian jalan yoga. Dituliskan di situ bisa memilih salah satu, yang penting kamu bisa melakukan, kamu akan memperoleh keselamatan. Ini juga tidak menjamin. Kemudian ajaran yang ketiga, keselamatan merupakan pengabdian dan penghormatan terhadap orang yang tua. Hidup beramal dan berbuat baik akan masuk ke surga kayangan dan menjadi dewa-dewi. Tapi kalau hidup kita tidak baik, itu akan berubah, berinkarnasi menjadi hewan atau tumbuhan. Itu ajaran di luar sana, saudara ya, mengatakan begitu. Kemudian ajaran yang keempat, ada yang mengajarkan tentang mengutamakan baptisan. Nah kalau ini jelas otomatis Kristen, tapi Kristen apa saya tidak tahu. Dia mengatakan pokoknya kowe dibaptis, selamat, titik. Bahkan ada yang mengajarkan keselamatan itu tidak bisa berubah. Sekali kamu diselamatkan, tetap diselamatkan. Tapi ada juga yang mengajarkan keselamatan itu tergantung dari kita yang menerima keselamatan. Memang Tuhan Yesus menyelamatkan, tapi ketika kita keluar dari keselamatan itu, kita akhirnya mengalami kebinasaan. Nah ini tentang ajaran yang keempat. Nah sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Ajaran yang berikutnya ini adalah ajaran Alkitab. Sedangkan Alkitab kita itu mengajarkan bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan hasil usaha sendiri atau dengan perbuatan baik kita. Paulus mengatakan, sebab kamu diselamatkan oleh karena hanya kasih karunia. Keselamatan itu diberikan, bukan kita mencari, kita mengusahakan, bukan kita membuat jalan. Tapi Tuhan memberikan keselamatan itu sudah pasti selamat. Artinya itu anugerah. Dan Tuhan katakan keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Artinya waktu itu bukan kepada orang Yahudi saja, bukan kepada orang Israel saja. Tapi oleh Rasul Paulus dikatakan ketika orang Yahudi sudah menolak Kristus yang hadir di dunia waktu itu dan mereka menyalibkan, maka Rasul-Rasul mengatakan keselamatan itu beralih kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu diberikan bagi siapa saja yang mau menerimanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ajaran Alkitab kita, bahwa keselamatan itu juga bagi kita. Seharusnya keselamatan waktu itu hanya diberikan pada orang Israel. Tapi karena orang Israel memberontak, akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain termasuk kita yang tinggal di Indonesia. Nah sekarang kita akan melihat apa sih arti keselamatan. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu saya baca itu berasal dari bahasa Yunani. Klip berikutnya Pak. Itu dituliskan artinya soteria. Kemarin saya salah, bukan soliter. Kalau soliter itu kan, ada yang tahu soliter. Remi ya soliter. Soteria dari bahasa Yunani. Soteria itu punya arti banyak sekali. Ada dilepaskan, ada diselamatkan, ada ditolong, ada disimpan, ada dibela, dipulihkan, disembuhkan, diangkat, dan banyak sekali. Tentang arti dari soteria ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan membahas 3 hal saja tentang soteria ini. Yang pertama, soteria ini memiliki arti pembebasan. Di situ saya ambilkan dari kitab Kejadian 3:17 dituliskan, jadi aku telah berfirman. Aku di sini siapa Tuhan? Aku di sini adalah Tuhan. Jadi aku telah berfirman
Kata Tuhan bagaimana? Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, Hewi, Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keselamatan atau pembebasan ini, dari arti soteria yang pembebasan, sudah dijanjikan Tuhan. Tuhan telah mengatakan, aku sudah berfirman. Kalau Allah sudah berfirman, kita tahu bersama bahwa firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan firmankan harus terjadi. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ketika Tuhan katakan, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadi terang. Tuhan mengatakan, jadilah sembuh, maka menjadi sembuh. Sama dengan pembebasan. Tuhan sudah berfirman, aku telah berfirman akan membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Memang kata soteria ini dalam perjanjian lama diambil dari perjalanan atau dari kisah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari rumah perbudakan di Mesir. Di Alkitab dituliskan perbudakan di Mesir berapa tahun, saudara? Ada yang tahu? Di Alkitab dituliskan selama 430 tahun. Ini pengetahuan saja, saudara ya. Tapi kemudian saya baca, perbudakan di Mesir yang dialami oleh Israel itu waktunya hanya 112 tahun. Kemudian dijelaskan bahwa orang Israel datang ke Mesir itu ketika Yusuf sedang berkuasa, betul ya? Yusuf berkuasa di Mesir umur 30. Kemudian dia mimpi ada kelimpahan, ada kekurangan. Kelimpahan 7 tahun, bangsa Israel belum masuk ke Mesir. Kemudian masa kekurangan 2 tahun, baru orang Israel datang ke Mesir untuk membeli gandum. Artinya usia Yusuf 39 di Mesir, itu orang Israel baru datang ke Mesir. Nah, Yusuf sampai meninggal, itu usianya 110 tahun. Berarti kira-kira 110 tahun dikurangi 39 tahun. Itu kira 71 tahun Yusuf di Mesir. Selama Israel hidup di Mesir ada Yusuf, mereka belum diperbudak. Mereka bangsa yang gagah. Karena apa? Ada Yusuf yang berkuasa. Nah, setelah Yusuf meninggal, barulah ada perbudakan. Sampai keluar Musa umur 80 tahun. Itu hanya pengetahuan yang saya baca, kira-kira hanya 112 tahun mereka diperbudak di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berteriak-teriak, Tuhan, kami sangat susah di Mesir. Kami sangat ditindas, kami sangat dianiaya. Nah, kemudian Tuhan mengirimkan seorang hambanya bernama Musa untuk mengeluarkan orang Mesir dari perbudakan. Pertama kali, kedua kali tidak diizinkan oleh Firaun. Akhirnya sampai ke 10 tulah diberikan. Akhirnya mereka bukan hanya diizinkan tapi diusir keluar dari Mesir. Ini menggambarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu keinginan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umatnya di tanah Mesir waktu itu, melewati Musa. Nah, hari ini pun Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan itu adalah kasih karunia Allah. Sekalipun manusia itu dikatakan sudah terhilang, sekalipun manusia itu dikatakan sudah berdosa, tapi Allah tetap mengasihi kita, ingin menyelamatkan kita. Ada yang mengatakan, nadyan kowe ilang, ya saudara. Raisoh dipangan, nanging Tuhan tetap ingat. Gusti tansah kelingan. Ketika kita sampai hilang sekalipun, Tuhan ingat, oh ada orang berdosa yang perlu dikasihi. Maka orang Israel dari Mesir, dengan berbagai macam tulah yang sebelumnya disampaikan, ada beberapa orang Mesir yang takut kepada Tuhan, mereka juga diselamatkan. Ada ayat yang menuliskan begini, pegawai-pegawai Firaun yang takut akan Tuhan, mereka tidak membiarkan hamba-hambanya di luar ketika ada tulah hujan es, ketika ada tulah hujan angin deras yang mematikan mereka.
akhirnya mereka selamat. Artinya apa saudara? Setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, setiap orang yang mau percaya kepada firman Tuhan, itu akan mengalami keselamatan. Memang ketika Tuhan membebaskan bangsanya dari Mesir, Tuhan mengadakan perbedaan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dibedakan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan tulah kegelapan, di tanah Goshen tidak ada kegelapan. Ketika Tuhan mendatangkan tulah belalang, di tanah Goshen tidak ada belalang. Ketika Tuhan mendatangkan tulah hujan es, di tempat orang Israel tidak ada hujan es. Artinya apa? Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Sekalipun menghadapi kesulitan, sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi tulah seperti di Mesir, Tuhan tetap melihat perbedaan, memberikan perbedaan bagi kita. Jadi bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya, kita yakini bahwa Allah pun hari ini, Tuhan pun saat ini mengadakan perbedaan antara kita orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sama-sama satu dunia mengalami, sama-sama satu Indonesia mengalami kesulitan, tapi kita percaya bahwa tidak akan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan itu membedakan. Apakah Tuhan tidak tahu, oh ini orang Israel, ini orang Mesir? Tahu saudara, tapi dia tetap dengan inisiatifnya membedakan. Artinya membedakan itu begini, ketika orang itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika orang itu benar-benar Tuhan, maka dia dibedakan dengan yang lain. Yang dibedakan itu bukan hanya orang Kristen dan orang tidak Kristen, percaya dan tidak percaya. Sekalipun sama-sama orang percaya, itu juga tetap ada perbedaan. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan hanya yang sak-sae mencari Tuhan, itu juga pasti ada perbedaan. Makanya saudara, hari-hari ini, saat ini, sama dengan situasinya di Mesir. Kadang kita berpikir, saya berpikir, iki kaya keneng tulah ya. Tulah di Mesir, semua kena, semua terimbas. Tapi kita bisa melihat bahwa ada janji Tuhan, aku mengadakan pembedaan antara kamu dan orang Mesir. Nah, satu hal lagi pasti diselamatkan. Tuhan memberi perintah, tapi saya yakin ada orang Mesir pun yang dengar perintah ini, dia ikut-ikutan. Dia masuk rumah, mungkin dia masuk rumahnya orang Israel, dan dia ikut diselamatkan. Nah, sama dengan juga kita hari sudah. Sebagai jaminan keselamatan dari Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan keselamatan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Jaminan keselamatan itu bukan hanya jaminan keselamatan kita untuk masa kekekalan, tapi juga keselamatan hari-hari yang kita hadapi. Keselamatan tidak berbicara tentang surga dan neraka. Keselamatan juga berbicara tentang hidup kita selama di muka bumi. Sekalipun bumi dikatakan oleh firman Tuhan semakin hari menuju kepada kesudahannya, bumi semakin menuju kepada kehancuran. Tapi kita lihat bahwa Tuhan yang berfirman, firman-Nya itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak akan gagal, firman Tuhan tidak akan lenyap sekalipun bumi lenyap. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Ketika saya menghadapi hari-hari seperti ini, yang saya cari seperti ini saudara. Saya baca firman Tuhan, piye to ben aku dikuatkan. Ben aku ini ditolong piye. Nah, kita perbanyak, kita renungkan firman Tuhan. Saya yakin perlindungan Tuhan yang sudah diberikan bagi kita, itu akan menolong kita bisa menghadapi pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Asal kita percaya dan taat firman Tuhan. Itu pembebasan yang Tuhan berikan bagi kita pertama. Syaratnya kita nanti yang berikutnya, syaratnya kita harus di sini dulu saudara. Kita harus dibebaskan dulu. Dibebaskan dari segala ikatan dosa kita. Dibebaskan dari segala ikatan kelemahan kita. Kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus percaya pada pengorbanan Kristus supaya kita bisa masuk dalam pertolongan Tuhan yang berikutnya. Yang kedua, soteria yang kedua, itu saya ambil
pengertiannya mengantar dengan aman melalui. Mengantar dengan aman melalui. Melalui apa? Ya melalui segala sesuatu yang kita hadapi hari ini. Keluaran 13:21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu lihat yang saya tulis merah. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang dan malam ini memiliki arti juga susah dan senang, betul ya? Gelap dan terang, sulit dan gampang. Nah, Tuhan mengantar kita dengan aman melalui siang dan malam. Tuhan mengantar kita melewati padang gurun. Ketika orang Israel begitu sudah dibebaskan, diusir keluar dari Mesir, dia tidak langsung sampai di tanah perjanjian. Dia tidak langsung menikmati janji Tuhan, oh iya, susu dan madu kelimpahan. Bukan. Tapi dia harus berjalan melewati padang gurun yang kering, yang keras, yang berbahaya. Itu Tuhan mengantar lewat padang gurun dengan aman. Kira-kira berapa tahun saudara, Bapak Ibu, orang Israel melewati padang gurun ini? Memang jaraknya dekat. Yang pernah ke Mesir dan ke Yerusalem lewat Mesir itu katanya 8 jam naik bis. Tapi kita baca di dalam kitab Keluaran, orang Israel dibawa Tuhan menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Itu dikatakan mereka diputar-putar selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun ini mereka mengalami pendidikan, mengalami pengajaran supaya hatinya direndahkan, supaya hatinya diajari Tuhan supaya menjadi taat kepada seluruh perintah Tuhan. Di padang gurun ini tidak mudah, saudara. Di padang gurun ini banyak hal yang membahayakan. Bisa mengalami kekeringan, mengalami kehausan, mengalami bahaya dari binatang-binatang liar. Nah, ini yang dihadapi mereka. Tetapi saudara, hari ini Tuhan pasti menyediakan pertolongan lewat penyertaannya. Tuhan itu mengantar kita, sekalipun kita melewati bahaya, sekalipun kita melewati kesulitan. Tuhan tadi berjanji, aku menyertai kamu. Aku memimpin kamu. Bahkan ada ayat yang mengatakan, aku menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Aku tetap dia, itu janji Tuhan. Nah, sekalipun kita menghadapi kesulitan hari ini, saudara, kita tidak tahu padang gurun yang kita alami hari ini, kesulitan yang dialami bangsa kita, kesulitan yang sedang dialami oleh dunia, dan berimbas kepada diri kita hari-hari ini. Kita tidak tahu berapa lama, sudah berjalan berapa bulan. Ya? Sudah berjalan selama 7 bulan ya. Sudah berjalan selama 7 bulan, kita tidak tahu besok bagaimana, ke depan bagaimana, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 4 tahun, dan kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya satu, Tuhan mengantar dengan aman melalui kesulitan. Tuhan mengantar dengan aman kita melewati kesulitan ini. Entah terserah berapa tahun, terserah berapa lama, kalau kita pegang janji Tuhan, tenang saudara, aman. Dan hari-hari ini mungkin banyak yang mengalami kesulitan. Ya betul, memang semua banyak mengalami kesulitan. Banyak yang pendapatannya berkurang atau bertambah. Banyak berkurang saudara ya. Pendapatan banyak berkurang. Kemarin saya baca berita banyak pilot-pilot 777 dari Dubai dipulangkan. Kenapa? Penerbangannya sudah berkurang. Ribuan karyawan dari perusahaan penerbangan dihentikan. Mereka pulang ke Indonesia. Bekerja apa? Ya sebisanya bekerja apa? Pendapatan berkurang. Sekalipun saudara, firman Tuhan mengatakan kalau tidak kerja jangan makan. Tapi sekarang tidak kerja, ning kudu
mangan itu. Itu berarti kita melawan firman Tuhan. Tapi kenyataannya begitu, saudara. Tidak kerja tapi harus makan. Nek gur mangan ra apa-apa, saudara. Tidak kerja tapi kudu nyicil. Sapa sing nyicil? Tidak kerja kudu bunga. Kata orang bunga itu indah, saudara. Tapi bagi saya bunga itu ngedeni. Bunga itu tidak indah. Bunga itu ya tiap bulan harus kita cicil, kita bayar. Orang kerja, pendapatan turun, tapi itu harus jalan terus. Mangan iyo, kebutuhan iyo. Ini termasuk kesulitan, termasuk tantangan. Padang gurun yang kita hadapi. Tapi saya percaya dengan firman Tuhan yang saya cari, saya pelajari. Dia Tuhan berjanji mengantar saya dengan aman. Melewati kesulitan. Saya yakin saudara, ketika saya yakin firman Tuhan, saya imani, saya pasti akan mengalami. Nah, kapan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Tuhan menyatakan pertolongannya melewati tadi tiang awan, tiang api. Tiang awan itu memimpin kita pada siang hari, waktu mereka di padang gurun. Kemudian pada malam hari, dalam tiang awan itu muncul api, menjadi tiang api yang menerangi mereka. Sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Berjalan dalam kesulitan atau kesenangan, berjalan dalam keadaan baik atau tidak baik, tetap dapat berjalan selama ada tiang awan. Nah, kapan kita bisa mengalami ini? Ya kita harus tunduk pada pimpinan Tuhan. Ketika tiang awan itu berhenti, orang Israel juga berhenti. Ketika tiang awan berangkat, dia juga berangkat. Nah, artinya begini saudara, saat kita memperdalam, saat kita memperbanyak persekutuan kita dengan Tuhan, membuat intim hubungan kita dengan Tuhan, saat itulah kita bisa mengalami tiang awan, tiang api. Sebab dari tiang awan, dari tiang api itulah Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada umatnya. Sehingga dari tiang awan, tiang api Tuhan mengeluarkan perintah, mengeluarkan petunjuk untuk kita lakukan dan mereka selamat. Nah, saya pun yakin ketika saya memperbanyak persekutuan saya dengan Tuhan, ketika saya semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya akan melihat, akan mendengar suara Tuhan yang membawa saya dengan aman tadi. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 3 itu dikatakan, sendengkan telingamu, datanglah kepadaku dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Syaratnya kita dengar firman Tuhan, dengar petunjuk Tuhan, maka kita akan mengalami hidup. Nah itu yang kedua saudara, Tuhan mengantar kita dengan aman. Syaratnya kita harus banyak dengar firman Tuhan. Hari-hari ini saudara, mungkin sudah 1 bulan ini, saya memulai membaca firman Tuhan bersama-sama. Setiap malam sebelum berdoa, baca firman Tuhan. Dari Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, silsilah pindah. Mohon silsilah, kangelan, ganti Mazmur. Kita baca. Nah dari situ kita mendapat firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Akulah gembala yang baik, aku menuntun kamu ke padang rumput yang hijau. Menyegarkan jiwa kita, menguatkan kita. Oleh sebab itu untuk menghadapi kesulitan ini, perbanyak hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Perbanyak baca firman Tuhan supaya kita semakin dikuatkan. Yang berikutnya, soteria yang ketiga. Tidak usah panjang-panjang sudah. Setengah jam saja. Intinya nanti endingnya berapa jam. Soteria yang ketiga itu menjaga dari bahaya. Komplit saudara. Dibebaskan, diantar sampai dengan aman dan dijaga dari bahaya. Orang mau diterketok, dijaga dari bahaya. Mazmur 121 ayat 78. Tuhan akan melindungi kamu daripada segala bahaya. Dia menjaga kamu supaya kamu selamat. Tuhan akan melindungi kamu ketika kamu pergi dan pulang, pergi dan balik. Sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara tahu orang Israel dari Mesir itu jumlahnya kira-kira 2 juta orang. Mengawasi 2 orang
3 orang, 10 orang itu sudah sulit saudara. Bapak Ibu ada yang guru ya, ngawasi murid sak kelas, ya Bu Novi, ngawasi murid sak kelas tuh gampang enggak? Aneh melayu ngetan, melayu ngulon, melayu ngidul apalagi TK. Tapi Tuhan mengawasi 2 juta orang yang sedang dalam perjalanan penuh bahaya, perjalanan yang penuh dengan kehausan, perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tuhan menjaga mereka. Dikatakan dia menjaga dari segala bahaya. Bahaya bisa berupa bahaya kelaparan, bahaya kehausan, bahaya kesakitan, bahaya peperangan, bahaya kekurangan. Ini yang dihadapi orang Israel. Kelaparan, karena di padang gurun dia tidak bisa nanam, saudara. Tidak bisa menabur, tidak akan tumbuh. Yang ditabur pun apa? Tapi Tuhan bisa menurunkan mana surga, berkelimpahan. Tiap pagi dia ngambil, tiap hari dia ngambil selama berpuluh-puluh tahun. Sampai dia masuk ke tanah Kanaan, baru stop itu mana surga. Kehausan, dia berteriak, tidak ada air Musa, berikan kami air. Tuhan perintahkan Musa, katakan pada batu untuk mengeluarkan air. Batu mengeluarkan air. Untuk berjuta-juta orang. Ada pernah yang menghitung saudara, kebutuhan orang Israel dalam 1 hari makan minum mereka. Itu kira-kira kalau dimuat dengan kontainer, itu ada yang menghitung katanya sekitar ada 2.000 kontainer tiap hari untuk menyuplai makanan mereka, untuk menyuplai kehausan mereka. Karena saking banyaknya orang, dan itu terpelihara dengan cara yang ajaib. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mencukupi kebutuhan daging mereka. Kesakitan, dia dihindarkan dari kesakitan. Kekurangan, dia tidak pernah kekurangan. Baju yang dipakai, sepatu yang dipakai 40 tahun, ora rusak. Tokonya Pak Budi Rapayu, 40 tahun rusak. Karena pemeliharaan Tuhan di padang gurun, bajunya tidak pernah rusak, sepatunya tidak pernah rusak. Peperangan, Tuhan menghindarkan mereka. Kalau mereka ingin memasuki kota yang kira-kira itu akan memerangi mereka, diputar oleh Tuhan, melewati jalan lain. Dan mereka sampai kepada tanah Kanaan tidak pernah kekurangan, tidak pernah mengalami kesulitan. Ketika dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan menjaga dari segala ancaman bahaya. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, pemeliharaan Tuhan itu sungguh begitu sangat sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, soteria ini, pembebasan, mengantar kita dengan aman, menjaga kita dari segala bahaya. Kembali ke ayat pertama, tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit, apalagi di bawah kolong jembatan. Tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya oleh siapa, saudara? Oleh nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah diberi keselamatan, firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu, pertahankan keselamatanmu, usahakan keselamatanmu tidak bisa diambil oleh dunia ini. Jangan ditukar dengan dunia ini. Keselamatan kita kerjakan, kita pegang sungguh-sungguh. Kenapa? Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Ayat terakhir. Wah, senang sudah ayat terakhir. Terakhir ini nanti masih ada super terakhir. Ayat terakhir, Mas. Ayat terakhir di dalam Mazmur 5 ayat 6. Nah, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, kepada Tuhan. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Artinya di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di dalam maut pun, apalagi dalam maut tidak ada orang ingat Tuhan. Ini ada hamba Tuhan yang bercerita begini, saudara. Nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Nama Yesus itu nama yang
mengubahkan. Seperti tadi, tidak ada nama lain, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Saking nama Yesus itu berkuasa, saudara. Ketika orang mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, sembuh. Orang mengusir setan dalam nama Yesus, sembuh. Artinya kuasa itu begitu luar biasa, begitu sempurna dan instan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Waktu yang lalu ada saudara kita yang berlibur ke Malang, sekeluarga kecelakaan. Tapi ketika sekeluarga itu berteriak, Yesus tolong kami, selamat saudara. Sekalipun mobilnya itu hancur seperti itu. Kalau kita bayangkan mereka pasti mati. Tapi ternyata seluruh penumpang selamat. Karena nama Yesus yang menyelamatkan. Nah, ada cerita lain begini. Ada seorang anak ingin pergi bersama teman-temannya. Dia disuruh orang tuanya, "Nak, berdoa dulu, ikutkan Yesus dalam perjalananmu." Nah, si anak ini berkata, "Tidak bisa mah, mobil saya sudah penuh, hanya bagasi yang kosong, Yesus biar di bagasi saja." Ketika mereka sedang dalam perjalanan, kecelakaan terjadi. Seluruh penumpang mati, mobil hancur, hanya bagasi yang selamat. Bagasi tidak rusak sedikit pun. Itu begitu luar biasa nama Yesus. Maka saudara, kalau di dalam maut ini ada nama Yesus, seluruh maut diselamatkan. Tapi hebatnya Tuhan kita, di dalam maut tidak ada orang yang bisa ingat nama Yesus. Maka kita percaya Yesus itu ketika kita ada di dunia ini, sebelum kita ada di alam maut, tidak bisa orang ingat pada Yesus. Nah, hamba Tuhan ini menceritakan begini. Ini mungkin hanya ilustrasi, tapi saya tangkap begini. Ketika di neraka itu orang berteriak-teriak ingin diselamatkan. Dia tidak bisa selamat karena kata firman Tuhan ada jurang terpisah antara Abraham dan orang yang menyengsarakan Lazarus itu, saudara. Lazarus masuk surga, kemudian orang kaya masuk neraka. Kemudian Abraham berkata, ada jurang pemisah antara kamu dengan kami di sini, tidak bisa disambung. Nah, hamba Tuhan ini mengatakan begini, ketika ada orang meninggal, dia masuk alam maut, masuk neraka. Kemudian banyak orang di neraka itu mengerubungi mereka. Hei, kamu kan baru datang dari dunia, tolong dong ceritakan pada kami. Ada satu nama itu yang katanya bisa menyelamatkan. Kamu baru saja masuk, pasti kamu tahu. Nah, orang yang baru masuk ini dengan bangga, oke, aku kan pelayan di gereja di sana. Aku kan pemain musik di gerejaku. Aku kan tukang khotbah di gerejaku. Aku pasti tahu nama yang bisa menyelamatkan. Nah, ketika dia mau mengatakan nama itu, tidak ingat. Ini firman Tuhan. Di alam maut, tidaklah orang ingat kepada. Tidak bisa mengingat nama Yesus. Sebab apa, saudara? Sudah terpisah. Ketika dia bisa mengingat nama Yesus, instan ada keselamatan. Karena nama Yesus berkuasa. Maka percayalah kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengalami kematian, mengalami kebinasaan, percaya pada Yesus itu bisanya ada di dalam muka bumi. Maka Tuhan mengatakan, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh penjuru bumi. Supaya mereka mendengar, bukan ke seluruh penjuru kegelapan. Mereka tidak bisa terima, tidak bisa ngerti. Tapi nama Yesus yang akan saya sampaikan adalah ulang. Begitu luar biasanya nama Yesus itu bagi kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita melepaskan keselamatan yang sudah dijanjikan pada Tuhan. Bantuan bagi kita. Karena apa? Janji Tuhan membebaskan kita sudah pasti. Janji Tuhan mengantar kita dengan aman itu juga sudah pasti. Janji Tuhan menjaga kita dari bahaya sudah pasti. Maka sebab itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu cari kekuatan di dunia ini dengan cara-cara yang di luar Tuhan. Marilah kita sama-sama sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari hadirat-Nya, sungguh-sungguh kita mendekat pada Tuhan. Karena itulah satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang harus kita kerjakan supaya kita bisa melewati padang gurun
mengalami janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.